Halo teman-teman, kembali lagi di Our Channel 18. Kali ini kita akan membahas mengenai ekspedisi muatan kapal laut. Kira-kira bagaimana ya sistem cara kerja ekspedisi muatan kapal laut? Langsung saja kita membahasnya. Apa itu MKL? MKL adalah jasa usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui laut menggunakan kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Ya teman-teman ya, jadi MKL ini adalah jasa pengiriman muatan menggunakan kapal melalui laut. Jadi ekspedisi muatan kapal laut ini sebagai perantara si pemilik barang yang akan mengirimkan barangnya dari pulau A ke pulau B. Jadi pemilik barang ini teman-teman dia nggak bisa mengirimkan barangnya sendiri, atau seseorang atau perusahaan yang mengirimkan barangnya. Dia harus melalui perantara ekspedisi muatan kapal laut lagi, yang berfungsi tadi sebagai jasa pengurusan dokumen, yaitu dokumen muatan yang akan dibawa nanti. Kan muatan itu harus ada dokumen-dokumennya. Jadi ekspedisi muatan kapal laut mengambil alih sebagai pengurusan dokumen itu dan muatan itu. Jadi di sini MKL juga bilang tadi pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Begitu juga yang berasal dari kapal, yaitu di pelabuhan bongkar. Jadi seseorang atau perusahaan ingin mengambil barangnya dari pelabuhan dan mengirimkannya ke si penerima barang. Jadi si penerima barang ini dia menghubungi ekspedisi muatan kapal laut untuk mengambil barang dan menyelesaikan dokumen apa-apa saja dan masalah biaya-biaya. Nanti di akhir si penerima barang ini akan membayar jasa ekspedisi muatan kapal laut nanti. Jadi begitu. Apa tugas MKL? MKL bergerak sesuai SK Menhub nomor KM82-AL305-PHB 85. Jadi MKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik barang untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, MKL akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan bea cukai dan instansi terkait lainnya, dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan. Begitu juga di pelabuhan bongkar, MKL membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang dengan bea cukai, menerima muatan dari pelayaran, dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang. Jadi ekspedisi muatan kapal laut ini teman-teman, dia harus bergerak sesuai SK Menhub. Dia nggak bisa bergerak sendiri. Jadi kalau dia misalnya dia bergerak tanpa ada lisensi dari pemerintah, jadi ini dianggap ilegal, tidak sah. Jadi jangan mau kalau mengirim barang menggunakan jasa ekspedisi muatan kapal laut tanpa adanya lisensi dari pemerintah. Oke? Jadi ekspedisi muatan kapal laut ini dia memiliki kuasa penuh yang diberi dari pemilik barang untuk mengirimkan barangnya. Jadi MKL di sini bisa dibilang sebagai pemilik barang. Dia yang menyelesaikan semua biaya-biaya, dia yang menyelesaikan administrasi dokumen-dokumennya dan masalah-masalah di pelabuhan, sampai muatan itu naik ke atas kapal dan berlayar ke pelabuhan tujuan. Jadi tugas MKL di situ ya teman-teman ya. Dia di pelabuhan muat sebagai hak pemilik barang karena udah diberikan hak kuasa tadi oleh si pemilik barang untuk mengirimkan barangnya. Dia mengurus biaya-biaya, dia mengurus semua dokumen-dokumen sampai selesai muatan naik ke atas kapal dan berlayar ke pelabuhan tujuan. Begitu juga dia di pelabuhan bongkar. Dia tugasnya mengambil muatan itu, menyelesaikan semua administrasi, dia menyelesaikan semua dokumen-dokumen
Jadi kalau muatannya itu ekspor impor, dia menyelesaikan semua masalah yang ada di bea cukai dan juga masalah pengiriman barang. Contohnya muatan ini besar, lebar dan berat. Jadi pihak ekspedisi muatan kapal laut menggunakan transportasi atau via tracking untuk mengangkut barang ini dari pelabuhan ke gudang si penerima barang ini atau si pemilik barang. Jadi tergantung muatan dari si pemilik barang ini sendiri ya teman-teman ya. Dia muatannya ini banyakkah, beratkah, atau bagaimana. Jadi MKL ini dia menawarkan beberapa pilihan armada kapal sebagai pengangkut barangnya. Hampir semua ekspedisi menyediakan layanan ekspedisi laut, kapal cepat seperti kapal Roro. Dia kapal yang mengangkut penumpang dan kendaraan. Jadi bisa jadi mungkin hanya beda seberang pulau aja nih. Dia mengirim dari Jakarta ke Lampung. Jadi kan harus cepat, dia pakai kapal Roro. Nggak perlu lagi dia menggunakan kapal laut. Harus stay dulu di sandar. Baru itu estimasi keluarnya kapan. Jadi mungkin memakan waktu yang agak lama. Ekspedisi laut kapal kargo, muatan yang ada packing-packingannya, jadi menggunakan kapal kargo. Selanjutnya ekspedisi laut kapal pelni, bisa jadi yang dibawa hanya sebagian aja kan, atau nggak banyak, bisa jadi menggunakan kapal pelni. Dan terakhir ekspedisi peti kemas. Jadi kalau misalnya muatannya ini banyak dan memang di packing khusus untuk di kontainer, jadi menggunakan kapal kontainer. Bagaimana cara kerja MKL? Seperti yang kita bilang tadi ya teman-teman ya. Cara kerja MKL ini dia ada di pelabuhan muat dan di pelabuhan bongkar. Kita membahas di pelabuhan muat dulu. Kalau dia di pelabuhan muat, pertama MKL ini mendapatkan informasi, bisa jadi via telepon, via email, bahwasanya ada seseorang atau perusahaan ingin mengirimkan barangnya. Jadi mungkin percakapan antara si pemilik barang dan jasa MKL ingin mengirimkan barangnya. Yang kedua, pengkonfirmasian pengiriman barang dan semua dokumen-dokumen pemilik barang selesai. Jadi pengkonfirmasian bahwasanya si ekspedisi muatan kapal laut ini yang akan mengirimkan barangnya nanti. Jadi dokumen-dokumen yang perlu dari si pemilik barang dikirimkan ke jasa ekspedisi muatan kapal laut. Selanjutnya, MKL menggunakan via tracking untuk menjemput muatan ke tempat pemilik barang. Biasanya muatan yang besar dan berat sehingga menggunakan via tracking. Jadi pemilik barang ini kan memiliki barang yang ingin dikirim. Kita nggak tahu kalau barangnya ini besarkah, beratkah, atau bagaimana. Bisa jadi MKL atau pemilik barang ini negosiasi bagaimana menggunakan via tracking gini-gini untuk mengangkut barang Bapak. Jadi pemilik barang juga mengkonfirmasi baiklah menggunakan tracking gitu ya kan. Jadi ekspedisi muatan kapal laut menggunakan via tracking untuk menjemput barang. Selanjutnya MKL mengkonfirmasi kepada pihak pelayaran dan menggunakan jenis kapal apa sebagai pengangkut muatan si pemilik barang nanti. Bisa jadi kapal kargo, kapal roro, kapal kontainer. Selanjutnya MKL menyelesaikan masalah-masalah yang terkait di pelabuhan. Dokumen-dokumennya, biaya-biayanya, kalau muatannya ekspor dia menyelesaikan dokumen ekspornya. Setelah selesai masalah dokumen-dokumen yang ada di pelabuhan pada pihak-pihak terkait dan juga instansi-instansi lainnya, pihak MKL akan melakukan pengantaran barang ke pelabuhan untuk dimuat dan selanjutnya kapal berlayar. Dan cara kerja MKL di pelabuhan bongkar yang pertama sama juga,
MKL mendapatkan informasi via telepon atau email bahwasanya ada seseorang atau perusahaan yang ingin menjemput barangnya di pelabuhan ini dan diantar ke si penerima barang. Bisa jadi ini sebuah perusahaan atau gudang atau perorangan. 2. Selanjutnya pengkonfirmasian penjemputan barang dan semua dokumen pemilik barang. Jadi yang kedua ini pengkonfirmasian. Jadi udah sah juga gitu ya, bahwasanya MKL ini yang akan menjemput barang ini dan menyelesaikan dokumen-dokumennya semua, menyelesaikan dokumen pengeluaran barangnya agar barang ini bisa keluar dari pelabuhan. Selanjutnya, MKL akan menyelesaikan semua masalah biaya-biaya dan dokumen bongkar muatan. Jadi di sini MKL udah selesai menyelesaikan semua masalah biaya-biaya, dokumen-dokumen pada pihak-pihak terkait yang ada di pelabuhan. Keempat, MKL akan menggunakan via tracking untuk menjemput barang apabila muatan tersebut besar dan berat. Jikalau kecil, MKL menggunakan transportasi daratnya sendiri untuk mereka jemput di pelabuhan nanti. Jadi kalau dia memang misalnya muatannya ini besar, dia terpaksa menggunakan tracking. Kalau muatannya kecil, bisa dibilang lumayan lah, dia bisa menggunakan transportasi daratnya sendiri, contohnya pick up. Yang kelima, terakhir, MKL mengantar barang ke tempat penerima barang tersebut, bisa berupa gudang atau perusahaan dan perorangan. Apa hubungannya MKL dengan pelayaran? Hubungan MKL dengan pelayaran adalah sebagai pengangkut muatan itu sendiri yang akan digunakan oleh MKL untuk mengirimkan barang tersebut. Jadi, tanpa adanya pelayaran, barang tidak akan bisa dikirim. Jadi jelas ya teman-teman ya, hubungan MKL dengan pihak pelayaran. Jadi, pihak pelayaran ini sebagai pengangkut muatan itu dari pulau A ke pulau B. Jadi, MKL yang mengurusi muatan ini dan si pelayaran yang mengangkut muatan itu. Tips cara memilih MKL yang aman dan harga yang murah. Yang pertama, untuk MKL yang aman, pastikan ekspedisi muatan kapal laut memiliki lisensi legalitas yang sah dari pemerintah dalam ekspedisi muatan kapal laut. Yang kedua, untuk harga yang murah, pastikan MKL memiliki perusahaan pelayarannya juga, memiliki kontainer juga apabila mengirimkan muatan menggunakan kontainer. Mengapa? Karena pasti harga lebih murah apabila mengirimkan muatan masih dalam satu induk perusahaan daripada MKL yang tidak memiliki perusahaan pelayarannya dan juga tidak memiliki kontainernya sendiri. Jadi logikanya memang begitu ya teman-teman ya. Kalau dia tidak memiliki pelayarannya, dia juga tidak memiliki kontainernya apabila muatan itu harus menggunakan kontainer, jadi dimungkinkan harga jadi jauh lebih besar ya teman-teman ya, karena MKL-nya beda, pelayarannya beda, dan juga kontainernya juga beda. Jadi agak lebih bengkak mungkin biayanya. Nah, jadi sekian itu pembahasan MKL dari saya. Jika ada masih yang kurang, tolong ketik di komen. Jadi sama-sama kita belajar. Jadi saya harap teman-teman juga bisa memencet tombol like-nya setelah nonton video ini. Share juga kepada teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga mengerti bagaimana sistem cara kerja MKL ini sendiri. Komen apa saja yang ingin saya bahas dan jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. See you.